Alright, assalamualaikum dan selamat petang. Oke, petang yang mendung sama Nescafe 3-in-1. Oke, ketemu lagi di Cesar Motorsport. So petang ini mau cerita sedikit ya, tidak banyak tapi mungkin banyak juga. Asal kita perlu explain benda-benda yang perlu di-explain lah, oke, pada customer, apa yang mereka perlu paham dan tahu berkenaan remap. Oke, pasal video sebelum ini kita sudah explain mengenai ECU, apakah ECU yang dipakai semasa remap dan macam mana prosesnya. Oke, so ECU, pakai ECU asal kereta tersebut, jangan tukar dengan sesiapa biarpun kereta itu sama. Saga BBT ada banyak sekarang, jadi jangan bertukar ECU dengan kawan-kawan, pakai ECU asal. Itu sudah kita explain dalam video sebelumnya. Dan dia punya kaidah lah, kaidah ada OBD, ada bench, ada boot. Yang itu tuner dan remapper yang tahu. Dan yang kita mau cerita sekarang, apa dia punya kesan pula, ataupun semasa kita buat remap tu, apa yang kita tune dan apa impactnya pada kereta, dan apa yang tiada kaitan pula dengan remap tersebut. Oke, so sebelum ini kita ada terima feedback juga yang bukan berkaitan dengan remap. Jadi di sini kita mau jelaskan supaya customer selepas ini dia boleh paham. Oke, remap pakai ECU asal. Kita ambil file daripada ECU asal tersebut dan kita ekstrak. Maksudnya dia adalah binary file, kita ekstrak menggunakan software editing masing-masing lah. Tune masing-masing dia ada software masing-masing, so depends daripada dia macam mana mau keluarkan file dan juga edit. Oke, kalau kita pakai yang murah-murah punya saja, tapi boleh pakai. Oke, tidak mahal, tidak murah, tapi boleh pakai. Alright. Dan selepas kita ambil file, kita akan edit lah. Oke, so di sini saya mau tunjuk sedikit apa file yang kita ambil dan apa yang kita tune dan apa yang kita masukkan balik pada ECU tersebut. Oke. So ini adalah ECU asal. Kalau kita tengok ECU asal, dia sudah mark juga, dia punya number plate dan juga dia mark di sini. Dia risau mungkin kita tukar, tapi jangan risau, kita pun tidak akan tukar ECU nih, karena kita tahu kalau tukar confirm ada masalah. Jadi warna pun antar ECU yang ori juga daripada dia punya kereta. Oke, so mari kita tengok apa file yang kita dapat keluarkan di sini. Oke, maksudnya dalam ECU ini dia ada banyak sebenarnya. Dia bukan saja file engine, tapi dia juga ada file transmission, dia juga ada file CAN bus, dan juga dia ada file yang mengawal keseluruhan. Maksudnya kalau dia satu ECU saja untuk kereta auto, so dia perlu kawal semualah. Kalau kereta baru kan sekarang dia satu ECU saja, tapi dia kawal kedua-dua. Maksudnya dia kawal engine, dia kawal gearbox, dan dia kawal juga seperti CAN bus apa semua. Oke, tapi kalau kereta lama dia ada ECU dan juga TCU. Oke, kereta baru dia satu saja kebanyakan. Oke, so apa yang kita keluarkan kalau untuk Proton, Saga BBT, Iris, dan juga Persona BBT? Kita boleh lihat di sini apa yang kita keluarkan. Tidak banyak, karena untuk model Saga BBT, Iris, dan juga Persona BBT ini kita cuma tune engine saja. Oke, sudah maklum, kita tune engine saja, biarpun dia auto ataupun manual, dia CVT, dia 480, kita tetap tune engine saja. Oke, dia kereta baru, tapi dia bukan macam yang terlalu kompleks seperti kereta-kereta baru macam Continental ataupun macam Hilux baru sekarang ni kan, Hilux GR, Rogue, Rocco, Vivo. Itu perlu tune sekali dengan transmission, gearbox. Manakala Hilux Vigo 1KD, 2KD tidak perlu tune gearbox pun tidak masalah. Tapi untuk kereta baru perlu.
terutamanya Continental, Volkswagen, BMW, Mercedes, Peugeot, Audi. Itu kebanyakan memang perlu tune sekali dengan TCU, maksudnya tune gearbox transmission. Oke, tapi kalau untuk kereta yang kira low lah macam ini kan, kira Proton, dia tidak perlu tune gearbox. Oke, so kita pun sudah buat banyak kali, kita tidak perlu tune gearbox pun dia tetap result, dia tetap ada juga. Oke, so kita boleh tengok di sini. Di sini semua nih dia berkaitan engine. Oke, dia berkaitan engine. Kalau kita tengok macam biasa, dia ada EGT, dia ada knocking, dia ada lambda, dia ada injector corrections, BBT map, ignition, spark advance, dan juga dia ada dia punya top lah. Oke, so kita boleh lihat di sini dia cuma file engine. Oke, biarpun dia di sini dia menyimpan beratus-ribu file engine, transmission, CAN bus, apa semua, tapi yang kita keluarkan dan kita tune tuh cuma engine saja. Kita boleh lihat berapa file sini, berapa tree saja, tidak sampai 30 pun, macam 15 kah, 20. Oke, jadi kita tune engine, kita masukkan balik dan kita tes. Oke, cuma sebelumnya kita ada terima feedback pula yang kira first time juga kita terima. Biarpun sudah banyak kita buat Saga BBT, Iris, Pesona BBT, tapi ini feedback yang first kita terima bahwa owner cakap dia punya lampu tidak hidup. Dia punya lampu tidak hidup, macam sebelah ya. Kalau tidak hidup semua mungkin ada cerita kan, tapi ini salah satu saja tidak hidup, tapi yang lain hidup. Jadi simple cakap kita boleh tahu kan, lampu ada 4. Kalau satu tidak hidup, mesti satu yang problem. Kalau 4 problem, mungkin dia punya fuse ke relay ke atas, atau memang ada something yang bikin dia tidak hidup. Kalau semua lampu tidak hidup, tapi kalau satu saja, 3 hidup, kan? Macam lampu depan, sebelah hidup sebelah tidak, kan? Simple, kita boleh tahu bah. Mungkin bab lah yang rusak, kan? Takkanlah pula ada penyebab yang bikin dia. Jadi di sini kita mau jelaskan, oke? Kita tune ECU, kita tune engine. Oke. Jadi lampu, aksesori ataupun radio, yang berkaitan aksesori kan, itu kita mau minta maaf awal, kita tiada kaitan dengan itu benda. Oke. Yang selalu kita tes bila kita pasang ECU nih, kita akan start dan kita akan tengok ada cek engine menyala atau tidak. Lepas itu kita tes on aircon tengok sejuk atau tidak. Selalu normal macam itulah untuk kereta yang low macam Proton nih. Oke, kalau macam kereta Continental apa semua yang ada traction control, yang ada ABS apa semua yang macam-macam tuh kita cek juga lah. Oke, tapi untuk yang Proton macam ini selalu kita buat, kalau tidak apa-apa masalah, kita ambil file dengan bagus, kita masuk file dengan bagus, 100% complete, jangan risau, cek engine tidak akan menyala dan aircon semua dalam keadaan baik. Oke, jadi macam signal, lampu, aksesori apa semua tuh, kalau dia tidak menyala kan, dia tidak kaitan langsung dengan apa yang kita tune di sini. Oke, karena kita bukannya tune signal pun, kita bukan tune lampu pun, kita bukan tune radio pun. Kalau radio tidak kuat kah, tidak bass kah, apakah kan? Jadi kita terima feedback macam itu, kita pun terkejut first time. Jadi tapi tidak apa, kita ambil positif. Jadi kita explain di sini supaya customer paham. Oke. Kita tidak masalah, kita boleh terima juga feedback tuh. Tapi kalau berkaitan remap, oke? Yang paling utama kalau remap itu ada masalah, tune kita ada masalah kan, atau mana-mana tune lah yang berkaitan remap kan, dia akan keluarkan satu, memang cek engine akan menyala. Oke? Itu memang kita cek awal-awal tuh, sama ada custom antar ECU kah atau custom antar kereta. Kalau ini dia pasang sendiri, nanti dia cek lah, dia tes lah. Oke? Maksudnya dia perlu tes, dia tengok ada menyala ke apa. Tapi setakat nih syukur alhamdulillah tidak ada masalah. Kita tes pun dia tidak akan menyala. Bukan tidak akan, maksudnya dia tidak masalah. Untuk bench dan boot nih dia jarang ada masalah daripada segi cek engine light. Tapi cek engine light tuh
ada muncul juga untuk beberapa kereta, terutamanya yang pakai OBD. Kalau kita remap melalui OBD dan OBD, ini OBD, oke, kan? Kita boleh pasang di sini, kita cocok OBD lah, oke? Yang kereta yang akan menyala, setakat yang kita sudah pernah try lah kan, akan menyala check engine selepas kita remap, ambil file, masuk file, adalah kereta Proton Inspira, Inspira Lancer GT Evo 10 itu sama lah tuh. Dan juga Nissan Almera setakat nih, oke, ada dua. Kenapa dia menyala? Dia bukan masalah aero, dia sebenarnya adalah masalah dia punya CAN bus, CAN communication tuh, dia terlalu lama dihidupkan. Maksudnya semasa kita mau ambil file, dia sama macam ini juga. Kalau bench nih, kita perlu switch ignition on untuk hidupkan ECU nih. Jadi kita pakai lah, kita punya kira power bank lah, oke. Tapi kalau di kereta di OBD, kita switch on kunci. Kita switch on kunci dalam keadaan yang lama lah, karena kita ambil file pun dia ada masa-masa tertentu. Lain kereta, lain dia punya masa. Ada yang lambat, ada yang cepat. Dia depends pada kereta lah. Jadi semasa kunci dihidupkan terlalu lama, CAN communication itu dia error. Dia terlalu lama dihidupkan. Jadi semasa kita sudah ambil file dan masuk file, check engine akan menyala menunjukkan bahwa CAN communication itu error. Bukan masalah tuning file, bukan masalah apa, tapi CAN communication itu error karena terlalu lama dihidupkan, ignition terlalu lama dihidupkan. Untuk mau confirmkan benda itu betul atau tidak, senang, ambil scanner, cucuk, baca apa dia punya error code. Dia tetap akan tunjukkan CAN communication error. Itulah masalah. Dia bukan masalah apa. Jadi dengan mudah di ujung jari tekan reset di scanner, dia akan resetkan semua balik yang check engine menyala itu, dan kita start engine, check engine semua sudah hilang balik. Oke?